Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini kita akan latihan PTS pertama Biokom 9 ya. Jadi kita langsung bahas satu persatu ya, karena waktunya terbatas dan tidak akan bertemu lagi ya, karena pekan depan sudah PTS-nya. Gitu ya, insya Allah siap yang di rumah? Siap ya, kalau ya. Iya, bismillah ya. Kita mulai ya. Ya, yang pertama, soal yang pertama ini tentang sistem reproduksi ya, yaitu ke organ reproduksi wanitanya. Ya, sudah dilihat ya. Nah, perhatikan gambar berikut. Proses yang terjadi pada organ yang ditunjuk oleh nomor 1 adalah, nah sebelum kita jawab, kita akan bahas satu persatu nih, ya, nama-nama bagian organ pada alat reproduksi wanita, ya, organ reproduksi wanita. Nah, sudah dilihat ya. Nah, ini organ yang ditunjuk oleh nomor 1, ini adalah organ apa, masih ingat? Iya, betul ya, tuba falopi, oviduk, atau saluran telur ya. Fungsinya apa nih di nomor 1? Tempat fertilisasi ya. Tempat terjadinya fertilisasi atau pertemuan antara sel telur dan sel sperma, betul ya. Kemudian nih, nama organ yang ditunjuk oleh nomor 2. Organnya namanya apa? Iya, ovarium atau indung telur. Ya, yang di rumah maupun yang di kelas, silahkan kalau misalnya belum hafal, tolong dicatat ya. Nomor 1-nya tadi tuba falopi atau oviduk atau saluran telur, fungsinya sebagai tempat fertilisasi. Nomor 2-nya ovarium atau indung telur, fungsinya adalah menghasilkan sel telur dan hormon estrogen. Ya. Kemudian nomor 3, ini nomor 3 maksudnya yang bagian tengahnya ya, bukan yang dindingnya. Nomor 3 berarti apa? Uterus atau rahim. Ya, nomor 3 uterus atau rahim. Apa fungsinya rahim? Iya, tempat tumbuh dan berkembangnya embrio dan janin ya. Embrio dan janin ya. Nah, uterus atau rahim. Ya. Nomor 4 nih, bagian yang menyempit apa? Serviks atau leher rahim ya. Nah, ini tempat turunnya bayi ya. Sebelah sini ya. Ketika mendekati proses melahirkan ya. Nomor 5-nya apa? Vagina ya. Sebagai apa fungsinya? Ya, alat kopulasi ya, atau alat untuk menerima sperma ke organ reproduksi wanita. Ya, gitu ya. Iya, ya rahamukallah. Ya. Ya, kita jawab ya soal nomor 1. Jadi proses yang terjadi pada organ yang ditunjuk oleh nomor 1 adalah A ya. Jawabannya adalah fertilisasi ya. Kalau pembentukan sel telur berarti di nomor berapa? Nomor 2. Terjadinya menstruasi, terjadinya pengikisan pada bagian dinding endometrium rahim ya. Iya. Kalau pertumbuhan embrio, pertumbuhan dan perkembangan embrio dan janin di nomor 3 di rahim ya, atau uterus. Iya, kita lanjutkan soal kedua. Nah, itu dia ya. Organ reproduksi pria. Perhatikan gambar berikut. Fungsi bagian yang ditunjuk oleh nomor 4 adalah, sebelum kita jawab, kita bahas dulu satu persatu nama organ dan fungsinya ya, berdasarkan nomornya 1 sampai 9. Nomor 1 ya. Nah, itu letaknya di atas kelenjar prostat, namanya apa? Iya, vesicula seminalis atau kantung semen. Betul ya? Ini menghasilkan cairan yang sangat kental ya, yang berisi zat nutrisi bagi sperma. Ya, nomor 1. Nomor 2. Nih, kelenjar yang besar namanya kelenjar apa?
kelenjar prostat, betul ya? Boleh sambil dicatat, jangan geleng-geleng. Iya, ya alhamdulillah ada yang hafal calon dokter kita, insya Allah ya. Amin. Calon dokter kita, ya. Betul ya. Nomor 2 itu kelenjar yang paling besar, itu namanya kelenjar prostat ya. Cairan yang dihasilkannya bersifat asam dan berisi zat nutrisi. Yang nomor 3 nih, kelenjar yang kecil di bawah prostat apa? Kelenjar Cooper ya, yaitu berisi cairan yang bersifat basah, licin, dan berfungsi untuk membantu proses pergerakan sperma ya. Nah itu ya cairan yang dihasilkan oleh kelenjar Cooper. Cooper ya. Nomor 4 di atas testis apa nih? Epididymis. Nomor 4 epididymis, betul. Fungsinya apa? Iya, tempat pematangan sperma dan penyimpanan ya epididymisnya yang rigid ya. Nomor 5 yang membungkus testisnya maksudnya nih. Ya, nomor 5 itu maksudnya skrotum ya, bagian yang membungkus testis, yaitu fungsinya untuk menjaga suhu yang baik untuk testis ya, untuk perkembangan sperma nanti ya. Nah, jadi tetap hangat ya, tetap hangat. Nomor 6 testis ya, apa fungsinya testis? Menghasilkan. Iya, menghasilkan apa? Menghasilkan sperma dan hormon testosteron ya, nomor 6-nya betul ya. Nomor 7 apa tuh? Yang ujungnya disunat. Penis ya. Fungsinya apa penis? Penis, Bu. Iya, alat kopulasi penis betul ya yang di rumah ya. Nomor 8-nya apa tuh yang di dalam penis, saluran yang di dalam penis? Iya, uretra ya, nomor 8-nya uretra, yaitu saluran tempat keluarnya sperma dan urin ya atau air seni. Terakhir nomor 9, saluran di atas epididymis. Vas deferens ya, saluran yang menghubungkan epididymis dan uretra ya. Ya, boleh. Enggak. Ya, jadi kalau pada pria itu sel gametnya itu tidak akan habis ya. Makanya kakek-kakek yang berumur 70 tahun juga bisa menghasilkan keturunan. Jadi setiap berapa bulan sekali, masih ingat nggak dihasilkan sperma? Tiap 60 sampai 70 hari sekali kan? Ya, dihasilkan sperma yang matang. Beda sama perempuan. Kalau perempuan ketika dia pada tahap embrio itu sudah diketahui sudah tertentu gitu jumlah sel telurnya, sehingga nanti ketika dia puber ya sudah mulai haid itu tiap bulan dikeluarkan sel telurnya satu, sehingga lama-lama dia berkurang kalau perempuan, sehingga pada wanita itu ada yang namanya menopause ya, kondisi di mana dia tidak bisa menghasilkan keturunan lagi, berhenti haidnya juga berhenti, nah itu menopause ya. Kalau laki-laki terus dia ya, terus berproduksi ya. Vesicula seminalis. Iya. Ya, jadi nomor 2. Udah, kita balik lagi ke sini ya. Jadi nomor 2, fungsi bagian yang ditunjuk oleh nomor 4 itu adalah apa? Pematangan ya, B, jawabannya B, tempat pematangan sel sperma ya. Itu ya, kita lanjutkan. Oh iya, AA, ini kan latihan ya, jadi gambaran dari bentuk soal PTS nanti, tapi tidak persis sama ya. Kalau misalnya di latihan soalnya ini yang ditunjukkan misalnya nomor 4 ya, tadi nomor 2 itu yang ditunjuknya nomor 4 fungsinya apa? Bisa jadi nanti di soal PTS-nya yang ditunjuk nomor 2 atau nomor 3 ya, nomor 1 ya. Jadi AA harus mengetahui nama organ dan fungsinya masing-masing gitu ya. Ya, jadi jangan hanya
yang ada di soal latihan aja ya, karena yang keluar bentuk sama ya, tapi bentuknya tipenya sama gitu ya. Insya Allah bisa ya. Nah, ini nomor 3 tentang siklus haid ya, atau siklus menstruasi ya. Perhatikan gambar siklus menstruasi di samping ya. Pengaruh produksi hormon pada siklus ovulasi, maksudnya pada fase ovulasi tersebut adalah ya. Nah, fase ovulasi terjadi pada minggu keberapa atau hari keberapa ovulasi? Ya, minggu kedua atau hari ke-14. Nah, ini nih ya, yang hari ke-14 ini proses ovulasi, di situ pun ada ya tulisannya. Nah, kira-kira pada minggu kedua atau hari ke-14 ini yang terjadi kenaikan dari hormon apa? Yang warna apa di sini? Warna merah. Di situ tulisannya hormon apa? LH ya, atau luteinizing hormon, hormon pelepasan. Selain itu juga yang naik apa, hormon apa? FSH nih ya, naik juga ya, yang warna biru muda. Nah, itu gitu ya. Berarti jawaban yang tepat dari soal ini adalah, coba cek satu persatu ya. Nomor A, lihat. Terbentuknya korpus luteum pada minggu ketiga. Minggu ketiga berarti hari keberapa? Ke-21, padahal yang ditanya adalah fase ovulasi yang minggu kedua. Berarti benar atau enggak pernyataan ini? Salah ya. Ya, betul ya. Yang B, ovulasi pada akhir minggu kedua yang disebabkan peningkatan hormon LH dan FSH. Benar apa salah? Benar ya. Betul ya. Sekarang kita cek yang option C-nya ya, kira-kira salahnya di mana. Pembentukan sel telur pada minggu pertama yang disebabkan penurunan hormon LH. Ya, ini juga nggak nyambung kan, kita yang ditanya fase ovulasi ya, minggu kedua. Di sini pernyataannya minggu pertama, berarti salah. Yang D, timbulnya folikel untuk pembentukan sel telur disebabkan menurunnya LH pada minggu pertama. Nah, ini juga nggak nyambung ya, karena kita yang dimaksud adalah minggu kedua fase ovulasi atau hari ke-14. Jadi yang D juga salah. Itu ya. Jadi hati-hati ya. Kenapa? Jawabannya Bandung, B. Ya. Iya. Nomor selanjutnya. Nanti kalau nggak sempat ada di portal ya. Nah, ovulasi terjadi pada minggu kedua. Tadi ya jawabannya ovulasi terjadi pada minggu kedua. Terjadi kenaikan hormon LH dan FSH. Gitu ya. Ya, selanjutnya ya. Tentang kelainan atau penyakit pada sistem reproduksi. Weh. Iya, alhamdulillah ya. Ya. Yang selanjutnya kelainan atau penyakit pada sistem reproduksi manusia ya. Nah, coba boleh dibaca ya. Argi merasakan sakit yang luar biasa saat mau buang air kecil. Dari alat kelaminnya keluar cairan yang berupa nanah. Berdasarkan gejala tersebut, penyakit kelamin yang diderita Ardi disebabkan oleh bakteri apa? Nah, sekarang sebelum ke sana, Ibu pengen tanya, ini penyakit apa nih kalau yang keluar cairan nanah? Iya, gonore ya, betul ya. Nah, si gonore ini disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhea ya. Jadi jawabannya Bandung ya. Jadi ini kalian harus tahu dulu penyakitnya, kemudian yang menyebabkannya apa, gitu ya. Kalau Treponema pallidum, bakteri yang menyebabkan penyakit apa? Sifilis. Ya. Kalau jamur Candida albicans menyebabkan penyakit keputihan. Hati-hati, keputihan tidak hanya dikenai oleh wanita, pria juga bisa kena ini ya, keputihannya. Kemudian kalau Trypanosoma gambiens itu bukan penyakit pada sistem reproduksi, tapi penyakit tidur ya. Nah, itu dia ya. Kita lanjutkan ya. Nah, selanjutnya masih di sistem reproduksi. Ini Ibu bocoran ya. Ini ada di esai. Bocoran ya. Jadi
Ya semua juga ada ya, cuman kalau ini mah nyeples banget gitu ya. Upaya menjaga kesehatan sistem reproduksi manusia. Sebutkan 3 upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan sistem reproduksi manusia. Bisa dilihat di buku paket halaman 16. Kalau ulangan nanti nggak boleh buka paket ya. Makanya dibaca-baca dari sekarang. Ya. Nah, di sana ada 8 upaya untuk menjaga kesehatan sistem reproduksi manusia. Yang diminta hanya 3 saja. Dengarkan, ya. Menjawabnya redaksinya tidak harus sama dengan yang di buku. Jadi bikin redaksi sendiri ya. Kalau yang sama dengan buku nanti Ibu takutnya suzon, kirain Ibu nanti nyontek gitu ya. Jadi nanti dibaca, bikin redaksi sendiri ya, tidak nyepres dengan yang di buku ya. Ya, yang pertama, membersihkan alat kelamin bagian luar dengan air bersih setelah buang air. Nah, arah membersihkannya itu, arahnya ya, dari arah depan ke belakang. Ya, dari arah depan. Kalau laki-laki gampang ya. Nah, ini kalau perempuan, nah ini harus dari depan ke belakang, maksudnya jangan sampai arahnya itu dari belakang ke depan, dari dubur ke depan. Takutnya bakteri atau kuman yang ada di dubur, di anus ya, itu nanti kena ke bagian organ reproduksi. Seperti itu ya. Yang kedua, menjaga alat kelamin luar agar selalu kering. Ya, sama juga ya. Nah, kalau habis buang air kecil, itu usahakan supaya kering, supaya celananya tidak basah ya. Karena celana yang basah itu membuat lembab, nanti bisa menyebabkan adanya jamur ya. Jamur ya. Kalau lembab kan suka banyak jamur ya, yang senang hidup pada tempat lembab. Nah, itu bisa mengundang bakteri dan jamur ya ke sana. Ya, jadi dijaga agar tetap kering. Kemudian menggunakan celana yang menyerap keringat, biasanya dari katun ya, dan tidak terlalu ketat. Nah, hati-hati ibuan juga jangan pakai celana yang terlalu ketat ya, yang pensil banget gitu ya. Nah, itu bisa mengganggu fungsi organ reproduksi ya. Jadi yang biasa-biasa aja ya, jangan terlalu ketat. Kemudian, kenapa? Jagat, coba kita cek. Jagat belum, Bu. Ya, kemudian ya menghentikan kebiasaan menahan air kencing ya atau menahan pipis. Nah, itu jangan menahan pipis. Khawatirnya nanti ada yang menetes di celana. Nah, itu nanti bisa menyebabkan celananya juga jadi lembab ya, mengundang bakteri dan jamur. Ya. Memotong rambut yang ada di sekitar kemaluan ya. Nah, ini juga supaya tidak menjadi sarang kuman ya. Kemudian rajin olahraga dan konsumsi buah dan sayur. Kemudian khusus laki-laki yang mengurangi kebiasaan mandi dengan air panas ya, karena mengganggu spermatogenesis. Ya, jadi mengganggu produksi sperma ya. Jadi kurangi menggunakan mandi pakai air hangat. Ada yang suka mandi air hangat? Air hangat nggak apa-apa, asal jangan air panas. Ngapain juga air panasnya? Ya. Nah, kemudian yang terakhir, kalau kalian pipisnya berdiri apa duduk? Jongkok maksudnya. Nah, bagusnya itu jongkok ya. Ya. Kemudian juga setelah pipis berdaham 3 kali ya, supaya sisa-sisa yang ada di organ ekspresinya bisa dikeluarkan dengan baik ya, seperti itu ya. Ya, kita lanjutkan ya. Itu sistem reproduksi. Kita masuk ke perkembangbiakan pada tumbuhan ya. Nah, ini dia. Nah, gampang ya. Nanti ini ada di soal PG, insya Allah kalian pasti bisa. Tapi gambarnya nggak kayak gini ya. Gambarnya berbeda, soalnya berbeda. Nanti kita bahas satu-satu ini ya. Jadi Ibu ambil umumnya supaya semuanya bisa terbahas ya. Perhatikan gambar tumbuhan di bawah ini.
Manakah yang merupakan perkembangan vegetatif alami dan buatan? Nah, lihat dari sebelah kiri dulu yang atas, ini apa? Tunas, ya. Vegetatif alami atau buatan? Alami. Yang sebelah tunas? Stolon atau geragi. Ya, ini contohnya pada rumput gajah atau rumput peki. Ya, ini vegetatif alami buatan? Alami. Yang ini bawang. Umbi lapis, vegetatif alami buatan? Alami. Ini yang cangkok, vegetatif buatan. Yang wortel, umbi akar, alami, vegetatif alami. Ini yang singkong, umbi akar, vegetatif alami. Kunyit, rizoma atau akar tinggal, vegetatif alami. Okulasi atau menempel, buatan, ya. Menyambung, buatan juga. Stek, buatan juga. Merunduk, buatan juga, ya. Jadi kalau misalnya perkembangbiakan vegetatifnya memerlukan bantuan dari manusia, seperti ini yang sebelah kanan, itu berarti yang buatan. Itu ya. Insya Allah bisa ya, yang di rumah bisa. Bisa ya. Ya, kita lanjutkan. Nah, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Perhatikan gambar di bawah ini. Alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan yang menghasilkan sel gamet jantan dan sel gamet betina secara berurutan ditunjukkan oleh nomor. Sel gamet jantannya dihasilkan oleh alat kelamin jantan. Alat kelamin jantannya mana? Nomor 2 ya, atau benang sari. Betul ya. Kemudian alat kelamin betinanya mana? Nomor 4 menghasilkan sel gamet betina yaitu sel telur ya atau ovum ya. Jadi jawabannya 2 dan 4 ya. Kalau pada gambar ini ya. Ya. Iya, itu ya. Lanjut ya. Nah, ini pembuahan ganda pada tumbuhan ya. Ingat ya bahwa perkembangbiakan generatif pada tumbuhan itu terjadi pembuahan ganda ya, pembuahan 2 kali ya. Mesti ingat ya, pembuahan ganda atau pembuahan 2 kali. Yang pertama, pembuahan yang terjadi adalah bertemunya inti generatif 1 dengan sel telur atau sel ovum menjadi zigot. Kemudian pembuahan yang kedua, bertemunya inti generatif 2 dengan 2 sel kandung lembaga sekunder menghasilkan endosperm atau cadangan makanan. Betul ya? Jadi 2 kali ya, jangan lupa ya. Nah, pernyataan di bawah ini yang sesuai dengan proses pembuahan ganda adalah ya, A. Inti generatif 1 bertemu sel telur menghasilkan zigot. Betul tidak? Betul. Inti generatif 2 bertemu dengan 2 sel kandung lembaga sekunder menghasilkan inti vegetatif. Salah ya, harusnya dia menghasilkan endosperm atau cadangan makanan. Inti generatif 1 bertemu dengan 2 sel kandung lembaga. Betul tidak? Salah ya, harusnya inti generatif 1 bertemu dengan sel telur. Inti generatif 2 bertemu dengan sel ovum, benar enggak? Salah, harusnya dia bertemu 2 sel kandung lembaga sekunder. Jadi jawabannya adalah A ya, jawabannya A. Lanjut. Ya. Perantara penyerbukan pada tanaman. Perantara penyerbukan pada tanaman di samping adalah ini gambar yang paling atas sebelah kiri, ini tanaman apa? Jagung. Ya, biasanya benang sarinya ini serbuk sarinya ringan ya, mudah terbang ya. Sehingga perantara penyerbukan pada tanaman jagung adalah angin atau anemogami. Ini yang gambar lebah berarti perantaranya apa? Perantaranya apa nih? Serangga ya, atau anemogami. Yang bawah? Iya, kalau perantaranya burung, ornitogami. Kalau ini nih, bunga vanili. Iya, penyerbukannya dibantu oleh manusia ya, namanya
Antropogami. Ya. Jadi jangan lupa ya, nanti dibaca-baca lagi ya. Serangga entomogami. Ornitogami. Ini di buku paket juga ada ya. Selain di portal ada, di YouTube videonya ada ya. Nah ini nomor 10. Perkembangbiakan vegetatif pada hewan yang tadi lihat di YouTube ya. Nah ini yang gambar sebelah kiri hidra berarti perkembangbiakan vegetatifnya apa? Tunas ya, kelihatan tuh ya. Dari proses nomor 1, 2, 3, 4 ya. Nah itu ada tunas membentuk tunjolan pada tubuhnya atau tunas, nanti tunasnya lepas menjadi individu baru. Yang gambar kedua yang tengah planaria vegetatif apa? Iya, vegetatif yang namanya adalah fragmentasi ya. Terbentuknya individu baru dari potongan-potongan tubuhnya yang mengalami fragmentasi dan regenerasi ya. Yang atas, yang ketiga ujung. Iya, ini pada amuba ya, hewan bersel satu. Ini adalah pembelahan biner atau membelah diri. Pernah dengar ya waktu SD ya, membelah diri. Nah ini disebutnya membelah diri atau pembelahan biner ya. Jadi nih, seperti ini ya, gambar nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuh. Nah ini sel amubanya, dia akan membentuk lekukan nih di dalamnya, membelah, yang membelahnya baik cairan selnya ataupun inti selnya, jadi ikut membelah. Sehingga menjadi dua seperti ini, nanti akan menjadi dua individu baru. Ya dari satu menjadi dua, ya individu baru. Itu ya. Ini perkembangbiakan vegetatif pada hewan ya. Tadi hidra, tunas, planaria, fragmentasi, amuba, membelah diri atau pembelahan gener. Itu ya. Yang terakhir, nah, ini juga nanti ada di esai ya. Gampang ya. Ini mah anak SD juga bisa ya. Jadi soalnya nggak susah-susah ya. Soalnya ibu tahu di fisikanya susah ya tentang listrik. Jadi ibu bikin yang mudah-mudah aja ya. Ya. Nah, jadi harapan ibu kalau bentuk soalnya udah seperti ini, nanti kalian nilainya harus 85 ke atas ya. Amin ya, insya Allah ya. Nah, perkembangbiakan hewan, generatif hewan ya, hewan generatif. Klasifikasikan atau kelompokkan hewan tersebut berdasarkan cara perkembangan dan kelahiran embrionya, yaitu apakah dia termasuk ovipar, hewan vivipar, atau ovovivipar ya. Nah ini ada kadal ya, ada bunglon, ada platypus, ada kuda laut. Ini masuknya ke apa? Ovovivipar ya, bertelur melahirkan. Yang sebelahnya bebek angsa, ikan, burung, kupu-kupu, penyu, kodok. Ini apa? Ovipar bertelur. Ovipar bertelur. Ya. Nah, yang terakhir nih ada singa, ada beruang kutub, ada kuda, ada ikan apa nih? Lumba-lumba, ada sapi. Sapi bukan itu. Ada gajah. Nah, ini dia dengan cara vivipar atau melahirkan. Bisa yang di rumah? Gampang ya. Nah itu saja mungkin ya, sudah ibu satukan ya. Jadi soal-soal latihan PTS-nya itu gambaran untuk PTS pekan depan. Silakan nanti boleh diakses ya di portal ya, boleh dilihat-lihat lagi soalnya. Kalau ada yang bingung boleh wapri aja. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita ucapkan hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum ibu tutup, tolong dibuka kamera semuanya, ibu mau foto ya. Ya, tolong dibuka kameranya. Terima kasih. Ayo Faris, Khalifah, Ilvan, Firas, Diki, Kimi, Ajran, silakan dibuka kameranya. Iya.
Iya. Jadi ditutup kameranya, Kiminya. Kimi buka lagi, Kimi. Iya. Ya. Ya, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Iya, terima kasih ya semua. Ya, Ibu akhiri ya. Assalamualaikum.